cuma Pak Ganjar yang kelihatannya gaul. Pak Anies tuh menurut aku baik juga, tapi kurang gimana ya? Aku kayak kurang klik gitu aja. Kalau Pak Prabowo itu terlalu tegas kayaknya. Lo takut? Takut Ya hari ini kita ngobrol soal politik tetap, tapi kita nggak ngomongin politik yang susah-susah karena teman-teman di sini nih udah hadir mau sharing tentang politik di kacamata mereka tentu aja. Ada Adit, ada Reva ini aktivitasnya pekerja seni ya, model, juga kadang-kadang suka ikut seni peran gitu kan. Iya. Kalau Dit, lo di mana Dit? Kalau saya mungkin sebutannya apa ya? Saya penggiat dunia sosial kali Mas. Pegiat media. Iya. Dunia sosial. Digital sosial media lah lebih tepatnya. Oke, ini ada pegiat media sosial, Adit, ada Reva. Dan kita ngomongin politik tapi dengan kacamata yang lain. Kalau selama ini kita ngomongin politik yang rumit-rumit, gue pengen ngomongin politik yang lebih hari-hari lah gitu. Ini kan sekarang menjelang pemilu presiden, pemilu partai politik. Lo lihatnya gimana, Dit? Lo ngelihat suasana di medsos minimal teman-teman lo lah. Iya. Udah mulai nggak? Udah ngomongin soal politik nggak? Kalau dari yang di sosmed gue ya Mas ya, karena kan gue bicara dari sudut pandang gue sendiri ya. Itu udah mulai rame sih ya, mungkin udah mulai ya. Teman-teman lo lah. Teman-teman gue ya iya, di luar, ya mau dari kubu mana tuh udah mulai kayak kompornya udah mulai dinyalain tuh. Oh gitu. Udah mulai dinyalain. Cuman gue seneng sih sekarang lebih kayak mungkin tarik kemarin terakhir pilkada ya, isu agama itu. Oh yang di Jakarta. Yang Jakarta ya, itu kan kencang banget ya. Itu kayak gue risih banget kayak aduh nih apa sih ngomongin isu agama, lu jual-jual ini segala macem. Cuman gitu. sekarang tuh kayak udah mulai turun. Udah mulai adem. Nggak ngomongin soal agama lagi. Mungkin ada, cuman nggak ya dari 100% sekarang tinggal 20-30% ada lah gitu. Cuman nggak tahu ntar ya. Kan kita nggak tahu ntar. Kan sekarang yang sekarang ya. Yang sekarang gitu sih gue lihat kayak udah ini udah mulai udah mulai pada bijak lah gitu. Biarpun gue juga ngikutin Instagram Mas Eko. Masih banyak tuh kan. Karena hiburan gue jujur ya. Hiburan kalau lo gue mau tidur itu bacain komen orang-orang. Kan lucu. Makanya gue suka komen kan. Gue suka komen juga. Jadi karena kok masih ada aja sih orang kayak lo nge-hate gitu, tapi ya lo beda pendapat udah. Gak usah sampai ngejudge Mas Eko ini apa ini gitu. Ya kan si maki gue malah gue reply aja, gue lucu aja. Itu sih masih yang mungkin yang masih nggak tahu buzzer atau apa ya. Cuman gue klik beberapa, gue suka iseng profilnya. Wah, ternyata emang orang bener. Orang bener, bukan robot ya. Bukan robot ya. Iya. Tapi ya lucu aja itu, makanya kayak orang-orang sekarang itu gampang banget kegoreng-goreng isu hoax yang ada. Tadinya emang berita yang sebenarnya malah di playing victim sama mungkin oknum-oknum kali ya. Gitu ya. Pak, kalau lo gimana? Di lingkaran lo, circle lo sudah banyak yang ngomongin politik belum? Kebetulan circle aku mah masih yang muda-muda, masih gaul gitu ya. Jadi masih rada awam soal politik. Cuman dari 3 calon capres ini sih, teman-teman udah ada yang ngomong kalau lebih ngepronya ke Pak Ganjar. Oh. Ya. Kenal. Lo kenal nggak? Kenal dari sosmed, dari berita. Reva kenal Pak Ganjar nggak kenal. Iya, Pak Ganjar nggak kenal saya sih. Halo Pak Ganjar. Ntar di forward sama saya. Kenapa lo kok teman-teman lo atau lo sendiri, apa sih persepsi lo atau penilaian lo tentang Ganjar? Kalau menurut aku pribadi ya, kayak kelihatannya dari 3 calon tuh, maaf ya buat calon yang lain. Nggak usah minta maaf, lo ngomong aja. Dari 3 calon itu cuma Pak Ganjar yang kelihatannya gaul. Oh. Iya, sama anak-anak muda juga seperti ngerangkul ya. Sama gitu. Hobinya sama ya, suka lari juga ya. Reva juga suka olahraga. Oh, lu gara-gara hobi lari kali. Yang lain kan suka lari juga kan, dari kenyataan.
Ya menurut yang struck di hati aku sih baru Pak Ganjar gitu. saat ini. Nah makanya aku pengen tanya ini sama Mas Eko, bisa kasih aku alasan yang lebih tepat lagi nggak sih kenapa aku kok bisa suka sama Pak Ganjar? Nah, gue nggak tahu lo yang suka, kok gue ngasih alasan. Oh, mungkin ini kali Mas. Kenapa? Ngeyakinin daripada calon yang lain kenapa harus Pak Ganjar Ganjar gitu ya. Reva nanya balik ke Mas Eko mungkin. Kalau gue nggak tahu ya. Kan cewek kan kadang suka ngelihat postur, tampang gitu. Lo lihat gitu nggak? Lo lihat? Mana sih? Ya kayak nyari pasangan hidup aja ya. Gitu iya kan? Tiap hari ketemu kalau dilihat nggak enak kan males ya. Iya. Iya. Terus itu kan, yang kedua mungkin kalau sekilas kan kadang-kadang misalnya di lingkaran lu kan belum mau tahu atau katakanlah karena informasinya belum banyak, ini apa sih prestasinya mungkin belum sampai ke situ kan? Iya, belum. Nah, dari capres-capres ini yang sering atau yang katakanlah punya intensitas sama keluarganya, sama istrinya, gitu kan? Itu kan pengaruh nggak buat lu nih? Gue nggak tahu nih. Kehidupannya gitu. Iya, misalnya gini, ada orang, lu pengen milih seorang pemimpin, seorang yang lu pengen pilih lah. Lu perhatikan nggak variabel keluarganya? Menurut lu perhatikan nggak? Perhatikan sih keharmonisan keluarganya kayak gitu. Kalau ada temen lu misalnya, di pacarannya sweet banget, lu iri nggak? Envy, bahasa kalau anak muda envy. Envy ya anak muda. Oh gitu ya? Bahasanya envy. Envy tuh kayak ngiri tapi bahasa gaulnya ya envy ya. Envy gitu kan. Nah kalau ada capres, menurut lu, dia harus punya atau punya hubungan keluarga yang bagus atau nggak perlu? Karena itu nggak ada hubungannya, kerja nanti sebagai presiden nggak perlu lah. Menurut lu perlu nggak? Menurut aku sih perlu ya, soalnya kan dia jaga keharmonisan keluarga, terus dia juga bisa jaga keharmonisan negara. Oh gitu. Benar gak sih? Kalau menurut aku. Iya nggak apa-apa. Betul. Salah nih awal. Lo gimana? Lo ngeliatnya gimana? Lo anak muda. Kan gini, alah nggak penting lah mau nanti ada pasangannya atau enggak. Toh presiden bisa kerja sendiri tanpa ada pasangan. Mau keluarganya beres atau enggak itu nggak ada hubungannya sama kinerja. Pandangan lu gimana? Kalau gua sih Mas ya, di luar gua juga jomblo sih ya. Jadi curhat ya. Kalau gua ngelihat sosok sama Pak Ganjar ya, Pak Ganjar itu sama Bu Atiko, gua percaya kayak ada quotes atau pepatah kali mungkin ya. Di balik pria yang hebat ada perempuan yang kuat gitu, pokoknya yang support, yang mendampingi, ya kan? Gitu. Iya, jadi iya, kayak kalau lo di rumah aja, di dalam lingkungan ruang lingkup yang kecil aja, lo udah nggak bisa ngejaga keharmonisan itu, gimana nanti di luar yang lengkapnya lebih ruang lingkupnya lebih luas kan? Makanya gue kalau suka ngeliat kayak Pak Ganjar Instagramnya kan sering banget posting bareng buat ya. Kayak sweet banget gitu, makan angkringan bareng gitu kan, bikin lari pagi bareng gitu. Itu kayak ya keren aja sih menurut gua, kayak bisa represent orang muda yang kita bisa loh nih tiru. Contoh misalkan calon pemimpin kita yang kalau kita sampai tua bisa jaga keharmonisan sampai kayak gini. Oh gitu. Dan insya Allah kalau emang mungkin dari dalamnya dulu aja udah beres, internalnya udah beres, ke eksternalnya ya insya Allah bisa lebih bagus sih. Kalau gue sih ya Mas mikirnya gitu. Artinya bagi lo variabel keluarga itu juga menjadi pertimbangan lo akan memilih orang gitu sebagai pemimpin. Iyalah. Gitu. Banget. Ya kalau lu tadi kasih quote di belakang laki-laki hebat ada perempuan hebat gitu. Tapi kalau ada juga quote yang berubah, di belakang laki-laki hebat ada laki-laki hebat. Iya. Jeruk makan jeruk dong. Iya. Lagi musim sih. Iya, bentar lagi kalau udah tayang ada yang nyerang nih dari jeruk makan jeruk kayaknya, pisang ketemu pisang. Pisang goreng kan. Kalau lo gini, lo dengar sosok Ganjar, Prabowo, tahu nggak ada orang namanya Prabowo ada kan? Tahu kan? Anies Baswedan tahu. Tahu. Apa yang lo bayangin kalau lo komentar? Pak Anies gimana sih menurut lo? Lo punya informasi nggak? Pak Anies gimana ya? Pak Anies
Pak Anies tuh menurut aku baik juga, tapi kurang gimana ya? Aku kayak kurang klik gitu aja. Oh, lu kurang klik. Kurang klik. Kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo itu terlalu tegas kayaknya. Lu takut? takut disuruh pusat kali. Pak Prabowo maaf ya. Maaf lagi. Gak maaf. Soalnya aku nggak terlalu suka yang galak-galak. Oh, tuh. Tapi kan pemimpin menurut lu dia penting nggak ketegasan yang ditunjukkan bukan galak gitu? Apa gimana? Sebenarnya kalau galak atau enggak kan itu mungkin sifat ya masing-masing ya. Cuman kalau kayak yang gue balik lagi lihat Pak Ganjar selama menjabat 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, mereka bukan Pak Ganjar itu bukan galak tapi tegas dalam manajemen ke bawahnya. Oke. Gitu. Jadi kerapihan manajemen ke dari gubernur, beliau kan gubernur, ke wali kota, ke bupati itu yang kita bisa lihat mungkin kalau dari fakta data ya, nggak tahu kalau salah koreksi ya, jangan serang Mas Eko aja. Itu serangnya Mas Eko tetap jangan. Itu mungkin Jawa Tengah itu dari yang daerah yang tadinya termiskin nomor berapa, sekarang tingkat kemiskinannya kan paling menurun jauh kalau dibandingkan 2 periode sebelum Pak Ganjar. Jadi dari satu case aja kayak gue udah bisa ngeliat tuh Pak Ganjar keren banget sampai gue kan emang yang tadi balik lagi Mas, gue penggiat dan kalau bahasa kerennya sosial media spesialis lah ya. Jadi gue ngeliat Pak Ganjar itu punya program Lapak Ganjar itu. Oh iya ya kan? Yang promo UMKM setiap itu minggu ya? dia posting, itu menurut gue keren banget gitu. Yang nggak dilakukan sama gubernur lain atau lain pemimpin lain. Menurut gue visioner dan itu baru di Jawa Tengah gitu. Gue kepikiran orang mikir lo buat konten doang di sosial media gini-gini. Cuman lihat yang dampak ekonomi UMKM itu dia kan kebantu. Iya. Pak Ganjar followers kan berapa? 6 juta kalau nggak salah ya. Dari 6 juta dia posting yang lihat berapa ratus ribu orang. Itu promo gratis ya? Promo gratis. Ya kan? Iya. Artis-artis sekarang aja yang follower cuman 20.000, 30.000 minta bayar 3 juta, 5 juta. Oh iya? Iya, padahal banyak kan gua dong followernya. Makanya. Udah gitu followernya beli lagi. Itu minta rate segini, sedangkan ini 6 juta lo dipromoin Lapak Ganjar. Iya. Ini gue bukan promo Pak Ganjar, cuman ini gue bicara fakta Mas. Iya. Gue kagum aja, mes aja kayak kok bisa seorang Pak Ganjar bisa sampai mikirin sedetail sebawah itu UMKM dipikirkan dan impact-nya bisa dilihat kayak teman-teman UMKM itu kebantu banget gitu. Dan kebenaran ada salah satu temen gue jadi hostnya si Lapak Ganjar yang di YouTube-nya. Si temen lu jadi hostnya yang punya Lapak Ganjar itu, yang punya tapi di YouTube-nya. Di YouTube-nya. Ya kalau Pak Ganjar sendiri kan di Instagram dia promokannya kan ya. Dan itu keren sih maksudnya. Itu baru Jawa Tengah. Gimana kalau nanti gue mikir se-Indonesia bisa nggak ya Pak Ganjar mengedeliver Lapak Ganjar ini lebih luas. Oh gitu. Jadi itu kan UMKM kan ekonomi paling yang ini banget ya Mas, penting banget sektornya. Gue baru tahu tuh untuk mempromo di akun kita itu harganya sampai 2-3 juta. Gue banyak DM nanyain. Kita promo ya red card. Iya red card. Gue nggak ngerti. Taruh kontaknya di bio gue aja. Ntar gue jualin Mas. Gue lumayan. Gue buat ngopi. Gue red card apa? Karena gue pikir kok nanyain red card gue kayak gigolo ditanyain red card. Padahal emang iya ya. Enggak, gue ditanyain gitu. Gue buat apaan? Gue nggak pernah jawab sih. Banyak banget tuh di DM itu kan selebgram ya. Kalian selebgram saya terkenal. Itu kayak kita ngajak barter kerjasama kan. Gue juga ada kerja di salah satu brand ya. Itulah bantu di digitalnya, cuman ya bukan di salesnya, di digital marketingnya. Itu ada yang kita ajak kerjasama nggak? Kita gini. Padahal kita mau simbiosis mutualisme gitu loh. Kita kasih bagus, exposure kita juga bagus. Tapi kita sorry Mas, kita harus ada rate kalau buat posting story sekian, feed sekian, reel sekian. Iya. Gue enggak ya. Karena teman kali. Karena teman. Jangan ngomongin gue ya. Enggak, karena teman.
Cuman itu nggak salah juga, mungkin emang dia nyari nafkahnya di situ kan nggak salah juga Mas. Padahal katakanlah followernya rata-rata ya nggak tahu lah, mungkin ada yang 50.000, 100.000 ada gitu cuman ya. 100.000 tapi yang like cuman 10 gitu kan. Gitu? Aneh juga ya. Nah, gue ngebayangin gini, kalau Ganjar dengan program lapak Ganjarnya dengan jumlah follower tadi lo bilang 6 juta ya kalau nggak salah sekarang. Itu kan berarti kan kalau kita asumsikan dia punya red card mahal sekali kan? Dengan follower 6 juta, katakanlah dalam profesi lo ada orang yang followernya 6 juta, tuh red cardnya sekali posting berapa? Sekali posting feed mungkin bisa, mungkin ya, nih gue nggak tahu, mungkin bisa 30 juta kali. Sekali posting? Iya, sekelas artis deh kita bicara. Iya, sekelas artis. Ini sekelas gubernur, tapi dia postingin UMKM. Sebetulnya kan secara tidak langsung dia ngasihin 30 juta, 30 juta, Betul. 30 juta ke UMKM kan? Betul, dalam bentuk yang lain ya? Yang lain. Dan impact-nya berkepanjangan tuh Mas. Rezekinya si UMKM yang dibantu, semakin orang banyak tahu, orang beli terus kan. Oke. Maksudnya impact-nya panjang, jangka panjang gitu loh. Lo kalau belanja suka perhatiin orang-orang yang promo nggak? Katakan teman-teman lo yang juga artis misalnya lagi promoin apa, lo tertarik nggak untuk belanja? Tertarik kadang. Oh gitu? Kalau pas lagi butuh sesuatu terus kadang dipromosin sama artis-artis juga. Jangan kan dia promoin, dia kayak cuma posting di postnya aja terus langsung gue DM ya kan yang jualannya terus langsung order. Pernah. Tapi pas udah kayaknya nggak butuh-butuh banget juga ya gitu kan. Tapi memang naluri cewek belanja sih kali Mas. Iya. Karena apa ya, Tabita ya, Tabita. Tabita apaan tuh? Kepengen kepengen. Celamitan apa ya namanya tuh, Tabita. Banyak mau ya. Iya. Apalagi yang postingnya kan followernya banyak, terus lagi naik daun lah, namanya siapa kayak gitu kan, kayak ikut-ikutan gitu lah. Gue sih ngebayangin UMKM yang kemarin dipromoin, kemarin yang promo gubernur. Besok yang promo mau jadi presiden ini. Itu keren sih. Keren banget. Dan kan? kalau masih ada, itu sih gua yang nggak tahu ya, insya Allah kalau hilang ya. Itu kalau ada keren banget sih Mas, bisa ngakomodir UMKM. Kan nggak harus Pak Ganjar ya, cuman bisa lewat fasilitator, tapi melalui program itu. Kan keren kan? Keren banget ya? Ya keren Mas, Indonesia Mas, UMKM. Siapa sih? Jadi masa bukan mau Jawa brand-brand Tengah gede aja. doang sih yang kayak makin kaya? Oh iya benar. Iya dong. Benar. Kalau lo belanja di katakanlah brand yang belum terkenal, tapi udah lumayan, apa yang menjadi ukuran lo untuk belanja sebuah produk ya? Katakanlah yang udah diposting. Ukuran lo apa? Kan lo nggak ngeliat barangnya, lo lihat foto-fotonya doang. Apa yang menjadi ukuran lo? Testimoni. Oh. Ada testimoninya, terus sama keperluan aku emang bener butuh apa enggak nih. Jadi lo perhatikan testimoninya. Tapi kan testimoninya bagus-bagus juga nggak butuh, tetap aja beli karena ngeliatnya ternyata bagus-bagus ya kayak gitu. Testimoni. Berarti di lapak Ganjar lo perhatikan nggak banyak testimoni? Banyak banget testimoni dari yang penjual, yang penjual yang dibantu, terus dari pembelinya juga ada yang di testimoni. Jadi kayak tadinya gue nggak tahu, mungkin Mas Eko jualan pisang, dipromoin Pak Ganjar. Padahal gue jualan timus. Jualan timus ya, jualan timus. Gue jadi beli kan, karena tahu dipromosiin. Nah, si penjualnya diuntungkan karena dipromosin, si pembeli jadi tahu. Itu kan simbiosis mutualisme yang dibentuk ekosistem dari Pak Ganjar itu kan. Maksudnya itu salah satu mungkin yang program digitalnya dia yang amazing. Karena kan gue bukan orang Jawa Tengah. Maksudnya bukan, bapak gue Jawa Tengah nih, sorry. Bukan tinggal di Jawa Tengah, tinggal di Jakarta. Lo tinggal di Jakarta. Jadi gue jujur nggak ngerasain impact langsung yang dilakukan Pak Ganjar secara real, karena gue tinggal di Jakarta. Iya, sama kayak gue. Which is gubernur yang sebelumnya gue juga nggak ngerasain. Gubernur Jakarta. Iya, bukan PLT ya. Bukan Iya. PLT ya, gubernur yang sebelumnya. Gue ngerasain kayaknya kok kalau ada banjir bagus penanganannya. Penanganannya emang bagus. Kata-katanya. Kata-katanya. Iya. Tapi actionnya ya udahlah. Gue curiga lo korban banjir. Iya, betul. Rumah saya korban banjir. Gitu ya, jadi ya jujur kalau saya kan emang ngomongnya dari segi digitalnya, itu yang impact saya rasain dari Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Dari digitalnya aja mereka orang Jawa Tengah atau mungkin sekitarnya bisa dapat impact yang full gitu, sampai gua aja orang Jakarta tahu gitu kan programnya itu
Kalau lo sebagai anak muda lah katakanlah, lo berharap presiden kita ke depan tuh kayak apa sih? Lo pengennya gimana sih? Gua pengen presiden yang gini gitu. Oh, aku pengen presiden yang bisa mensupport anak-anak muda yang lagi banyak kegiatan, banyak berkarya, terutama di dunia musik, karena aku kan juga di dunia musik ya, di entertain, sama ya dunia entertain tuh dibantu lah gitu. Oh. Jadi jangan yang kayak sebelum-sebelumnya ada yang banyak ditutup lah atau apalah gitu kan. Okay. Kan kita yang muda yang berkarya di musik ini kan jadi nggak bisa bergerak gitu loh. Jadi nggak ada tempat buat berkarya kayak gitu. Lebih dikasih space aja buat berkarya. Dikasih space gitu ya untuk berkarya. Nah, kalau kayak gitu berarti pemimpinnya harus juga yang ngerti dunia anak muda atau gimana? Atau gua nggak penting pemimpinnya, yang penting dia apa dari sisi usia apa nggak penting gitu loh apa? Usia sih nggak penting ya, yang penting dari sisi usia sih nggak penting, yang penting dia bisa membaur ke yang sudah up sama yang kaum muda, dia sama-sama bisa ngebaur, bisa berbaur, bisa komunikasi gitu sih. Lo ngerasa Pak Ganjar termasuk orang yang bisa berbaur? Menurut saya sih ya, dari lihat postingannya, dari lihat kegiatannya, gitu ya. Kalau sebagai cewek ngelihat sosok ini Pak Ganjar gitu, gimana pikiran lo? Lo sebagai cewek jujur ya? Buat Iko nggak marah kok. Enggak, lo sebagai cewek kan gue nanya nih sebagai cewek, ada cowok kayak gini nih, posturnya, tampangnya, karakternya. Menurut lo gimana? Satu yang aku lihat manis ya, manis. Oh iya, tetap ya. Manis. Terus supel. Terus kayak berasa ngelihatnya kayak bersahaja aja gitu. Ah gitu. Wibawa. Ah gitu. Kalau berwibawa tapi nggak galak ya. Kayak trauma sama yang galak ya. Gue trauma sama yang galak. Punya KDRT jangan-jangan ya. Jangan KDRT jangan-jangan. Enggak sih, belum pernah amit-amit. Lo gimana? Kalau lo ngelihat katakanlah dari 3 ya, ada Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Kalau lo disuruh menilai yang connect buat lo, tadi kan cerita lo soal Pak Ganjar misalnya salah satu contoh. Tapi barangkali Pak Prabowo mungkin ada tapi gue gak ngerti. Pak Anies mungkin ada tapi gue gak ngerti. Tapi gimana lo cara lo mengklasifikasi 3 orang calon ke depan ini dan kayaknya gue cocok sama yang ini? Simpel aja sih. Kalau yang tadi balik lagi gue bilang sih Mas, apa yang mereka udah lakukan, apa baru cuman visi misi, itu doang. Jadi lo lebih mereka sudah lakukan apa? Iya, gitu. Jangan cuman kalau visi misi gue juga bisa, gue nggak usah nyapres, gue juga bisa, gue bikin ini Mas, Jakarta nanti pokoknya nggak macet lah. Ini ya kan janji doang. Iya, atau lo bisa bikin demo terbang gitu. Iya, demo terbang, ya kan demo ada lagi. Ya kan mobil listrik gue kasih gratis, DP 0%, ya kan? Bisa kan? DP 0% kayak di Javu ya. Terus kalau kayak gitu kan kayak Pak Prabowo mungkin ada ya, mungkin cuman karena beritanya nggak nyampe ke gua ya, ke gua mungkin ke orang lain ada dua kan, beritanya nggak nyampe atau memang nggak ada. Ya itu, ya itu kalau emang nggak ada ya nggak ada. Ya. Mungkin kalau dia ada baru mau visi, ya cuman nanti dilakukan nggak, itu kan. Balik lagi, nah satu lagi dari track recordnya Pak Anies gitu. Yang kalau gue lihat kayaknya nggak ada sih, kalau gue lihat nggak ada. Lu orang Jakarta nih ya? Orang Jakarta nih, gua kayaknya nggak ada gitu. Adanya bukan menambahkan sih, tapi menambahkan juga sih, menambahkan masalah ya. Habis ini diserang nih, diserang nih dengan prestasi bangun ini ya, stadion keren itu ya, yang lagi direnov lagi. Gitu sih Mas, jadi kayak gue ngeliat ya udahlah, yang real aja, yang udah dilakukan aja gitu. Tapi lo merasa relate nggak sih dengan orang yang kayak Ganjar gitu? Secara karakter dia sebagai capres lo sekarang? Paling relate sih. Satu kan umurnya masih nggak terlalu tua ya dibanding
Pak Prabowo kalau nggak salah udah 71 sekarang ya. Ya kan? Iya, kalau Mas Ganjar kan baru 53. 53 ya, hampir mungkin Pak Anies lebih tua dikit ya. Lebih secara pembawaan anak muda banget dari gayanya, stylenya. Gitu, terus dari hobinya dia suka olahraga, suka lari, ya kan, terus suka nonton konser, sepedaan juga, gitu. Relate karena gue juga suka sama, gue suka sepedaan, lari, gue suka lari, suka musik juga, gitu. Dibanding sama yang lain kan mereka mungkin lebih fokusnya ke politiknya doang ya. Iya. Tapi into ke anak mudanya, kalau gue kan milenial ya mas, milenial mungkin kurang relate. Jadi ya menurut gue emang Pak Ganjar paling relate dibanding dua pasangan lain. Iya. Gitu. Adit, thank you. Mas Eko, gue juga thank you. Ini artis kita, Reva. Makasih udah hadir di sini. Diskusinya seru juga sih. Tapi yang pasti memang kalau kita mau siapapun, anak muda atau apa, pilihan kita tahun depan itu menentukan Indonesia selamanya. Salah milih, lo akan kerepotan. Karena ya tahun 2024 ke sana itu dunia lu tuh. Itu masanya lu semua. Jadi ya lo harus pandai-pandai memilah kan ya. Adit dan Reva, terima kasih udah hadir di sini. Kita ketemu lagi mungkin minggu-minggu depan, kita ngobrol lagi yang lebih seru. Siap. Thank you. Thank you.